fil bahri ing dalam segara. Ida matu arikalane mati sapa al ulama sedo ulama ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Nah, ulama Pak. Ulama is gak mlebu awake dhewe. Awake dhewe zong lek masalah iki. Tapi tetap harus kita bahas. Al Imam Az-Zamakhsyari niku ndawuh nih. Masammahumun nabi warasatal anbiya illa limudanatihim lahum fisyarafi wal manzilah. Bahkan Nabi tidak menyebut para ulama sebagai pewaris para nabi kecuali karena kedekatan derajatnya dengan para nabi fisyarafi wal manzilah. Derajatnya pangkatnya itu cedek banget. Li'annahum al-quwam bima bu'isu min ajlih, karena para ulama lah yang kemudian meneruskan estafet para al-anbiya dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula nggih nyatet mriki niki, al ulama niku manutun bihim ta'limut tullabil ilmi. Nasib para santri itu sangat tergantung dengan para ulama. Maka kenapa kemudian menjadi kiai itu berat? Paham gak? Lah kula belas gak tertarik kula. Belas mboten sanggup kula. Tapi kula mbek cerita tok bahwa kenapa kemudian itu berat? Karena memang dia bertanggung jawab penuh akan nasib para pencari ilmu, para santri. Fayambahi alaihim ayyura'u huquqahum fit ta'allumi wa ta'lim. Dia harus benar-benar punya kemampuan untuk menjaga, untuk memenuhi hak-hak para santrinya ketika ngaji dan ketika mengajar. Dan ini yang paling abot itu. Wa nakli amanatil ilmi ilaihim. Lah ini Pak. Wa nakli amanatil ilmi ilaihim. Memastikan seorang kiai harus punya kemampuan untuk memastikan bahwa ada satu dua dari santrinya yang punya kemampuan meneruskan perjuangannya. Paham? Paham maksudku gak? Jadi kiai itu diantara abote, selain beliau terus harus meningkatkan kualitas keilmuannya, dia harus juga menjamin, memastikan, mengarahkan santri-santrinya akan tumbuh sebagai penerusnya di kemudian hari. Artinya banyak sekali hal-hal yang harus ia penuhi. Di antaranya adalah al-uswah. Paham? Wa ziyadatul ilm, wa ziyadatul taqwa, wa ziyadatul khusyu', wa ziyadatul qurbi minallah Rabbil Izzah. Nah itu ulama. Makanya berat Pak. Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana sering saya sampaikan asyrafus sina'at, beliau mengatakan bahwa asyrafus sina'at ba'dan nubuwah itu ifadatul ilmi dan wa tahdhibu nufusin nas anil ahlakil madhmumatil muhlikah. Kenapa ulama itu sangat istimewa, kemudian derajatnya persis di bawah derajatnya para nabi? Karena dia itu punya tugas pokok yang baku. Apa tugas pokoknya? Sampeyan kudu ngerti. Makanya di ulama, di kiai abot tenan. Tugas pokoknya adalah selain dia terus memastikan bahwa semua rombongannya, semua santrinya, semua jamaahnya ini ilmiahnya meningkat, dia juga harus memastikan bahwa semua santrinya, semua jamaahnya itu memiliki karakter budi pekerti yang baik. Bahasanya kan wa tahdhibu nufusin nas anil akhlaqil madhmumatil muhlikah. Lha kok cara diterusne kan lengkapi cara ning Imam Ghazali dawuhe kan wa irsyaduhum ilal akhlaqil mahmudatil mus'idah. Kan padha wae singkate kan ngono tok. Memastikan bahwa santrinya harus semuanya berakhlak. Iku abot ya. Paham enggak? Jadi ulama itu duwe tugas lho.
Siji, memastikan bahwa keilmuan ini benar-benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memastikan bahwa semua santrinya memiliki karakter yang baik. Nah, itu abote. Makanya setelah aku santri nih kayak Jazuli ya, tenang. Mas bener aku santai. Karena aku juga di santri, penak pol, los. Makanya kiai, aku mau celok kiai piye? Wong aku ini awan ya bareng ngaji ya. Umumnya kiai masalah apa piye? Aku awannya apa jajal? Mancing. Saiki ngomelu aku. Bayune wakeh masalah. Pianter, kayak gini pemancing amatir ya. Wamen ucul ya pakane. Tenan ya. Lah masa enek kiai model mancing ya. Kowe tau ndelok enek ning Instagram ana wong dipegat bojone gara-gara mancing. Tahu gak kowe? Ngono iku lho, aku kelakon dikirimi kuwi ambek ning. Lha terus kelakon dikirimi kuwi ambek ning aku. Tapi ning ngesore dikei ikon ngakak. Dadi aku ya setengah tenang, setengah was-was, akhir mulai aku. Iya karepe aku. Ternyata teko kene aman-aman saja. Iya mancing lagi. Lah opo to ade iki sak wong santri hiburannya terbatas, mancing tok mesok gak oleh. Ini ramu aneh, malah aneh. Ya Pak ya. Kadang-kadang lagi musuh lah mbak wong-wong. Piye to wong-wong iki? Nyapo gak oleh mancing. Alhamdulillah lah, kula niku hobi kula niku mulah malih, mboten jelas. Ilah bal-balan lho ya. Hobi kula niku mulah malih gak jelas, tapi ya alhamdulillah ning yo gak tau komentar, gak tau piye. Lah kula malah sing rada ndredeg sakniki kula demen pespanan, ning mulai demen. Lagi kok ndredeg. Wedi aku, Aku wedi aku. Moro-moro pengen belajar pespanan. Lah wong pedah ontel ae bingung. Pengen iso pespanan. Iya. Masyaallah, bahasan wis rada iso, bukan rada iso mlaku maksudnya rada iso iki. Merasa saya sudah 75% saya kuasai Vespa ini. Ngomong kadang-kadang panjen ana santri anyar iki modele ngono iku. Lho, santri ku nek anyar modele ngono kuwi. Lah kok merem-merem ning kamar to, Pak. Kalau pas matlaah ngoten merem-merem marani kula. Mas, kula wau ningali video kula pespanan. Meneng gak komentar. Kok kula mboten saged kados tiang-tiang teng video-video piye, Dik? Tiang-tiang niku ternyata nek numpak sepeda motor niku nek menggok ngeten. Kok kula lurus, wah, piye bayangno ae, piye bayangno kowe. Ning iki mlaku lurus to, aku ndredeg. Lah iki kok malah ning kamar demo. Nyapa sebabnya aku lek menggok kok lurus, kok orang ngene, paham ya? Piye jajal wae? Iya, wis atas ana dhewe gak paham aku, Aku gak paham aku. Aku lek wis kuwi ora ngerti aku, Wis kacau dunia persilatan. Ya. Aku seneni wong. Iku apa? Nyapa ngaji nang kono. Ngaji kok senengane nyritakne bojone. Ken biyen bakal Nabi nyritakne Dewi Aisyah. Lah daripada nyritakne bojone wong koplek kowe. Lah. Piye? Sampeyan delok kiai-kiai sing ana iki. Sing disritakne mesti bojone dhewe. Lah nyritakne bojone wong antik ora? Jadi ternyata bojone tangga kula niku. Loh. Kopimu loh, ombenan sehat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Piye to wong-wong iki? Masya Allah. Loh, kamu kok menyamakan dirimu dengan Rasulullah? Loh, lah kita ini memang umatnya, diperintah untuk berusaha sama dengan iya ora. Lah kok iso awake dhewe? Lah kowe umate sapa? Lah piye? Malah mau critakne. Gara-garane apa aku ngerti ini? Ning, Mas, dengan benjing ojo nyeritani kula lho. Nyapon neh aku. Komentar netizen jenengan kakean cerita kula. Aku ya menenge gak komentar, tapi saya gak komentar. Nyapa? Wong aku yo netizen, nyapa sesama netizen bales ya aku. Lah daripada aku nyeritane bojone wong. Minal koclokin apa gak?
Aneh ora nek ana wong luwih fasih nceritani bojone wong daripada bojone dhewe. Yo aneh pol. Ngene lho Pak, sampeyan iki gak paham mbek bojomu. Sing paling paham bojomu ki aku. Bro, Sumeten sik kokmu, aneh iki kebaya lho iki tenan Tenangno pikirmu, hawin nafsak, Tenangno sik pikirmu, ngawur ae. Piye maksudmu? Wong ngomong sak karepe dhewe. Ya gak apa-apa pancen. Nek karepe sapa masuk karepe wong liya, ya sebelah cocok kalian. Jadi ku ada hasilnya hikayah-hikayah menarik saka Mbak Esan niku. Di antarane kula nggih ngerti. Iwak duwe ilat apa? Ikan itu punya lidah apa tidak? Enggak duwe, apa sebabnya? Oh, ono Mbak Esan, kok yo nemu Mbak Esan. Lagi tenan nih, iki bahasan iki dawuh bahasan iki menarik tenan lho. Nyen ngaji yo pentingnya ngene iki ben ngerti awake dhewe. Iki lho maca tenan. Iki cerita tok iki cerita, tapi cerita ono kitabe. Cerita kok gak ono kitabe wis gak seru blas. Iki lho. Lah awakmu yo aneh. Aku pas cerita sing mau potong kuwi aku pas ceritane tok kitabe gak mau nek gak mau gowo. Akhirnya kesane koyo wong, padahal cerita gue nek kitabe. Kok gak waca pisane kitabe daripada malah ngelu aku malahan. Mal hikmah fi anallaha khalaqa kulla makhluqin bilisan ba'duha natik wa ba'duha ghairu natik. Mau bisa ngomong gak bisa ngomong, semua makhluknya Allah Ta'ala itu punya lidah. Tapi wali salis samak lisanun aslan. Iwak itu gak duwe ilat. Ikan itu gak punya lidah sama sekali. Apa masalahnya? Dawe Syekhan lamma khalaqallah, ini penting iki ilmu iki. Lamma khalaqallahu Adam alaihi salatu wassalam wa amara al malaikah bisujud lahu fasajadu kulluhum illa iblis la'anahu Allah wa ahrajahu minal jannah wa masakhahu fa uhbit ilal ard. Ya, nalika Allah Subhanahu wa taala nitahne Nabi Adam, kemudian perintah semua untuk hormat, untuk respek, untuk sujud kepada Nabi Adam, dan ternyata iblis gak mau. Allah marah besar karena ada perintahnya yang tidak dilakukan. Langsung digua didukno songkol langit nang laut. Faja'a ilal bihar, kemudian iblis jalan-jalan nang laut mungkin biyen. Makanya lek wong rada keseringan dolan ning laut ya rada ana tabarukane. Nah, mulai peteng we. Lah nyatane lho, sekelas iblis diusir saka langit, saka wilayah surga, iku jalan-jalane ning ndi jalan? Malah panik kowe. Lho, kok ngene malian? Yo ora, aku mek maca tok faja'a ilal bar. Ternyata tujuan utamane iku dilalas go, paham gak? Tapi wong yo iblis, lungguh sak lungguh yo atraktif iblis. Fa awwalu man ra'ahu asamak. Dilalas sing papakan dhisik, oh ya jenenge ning laut, mesti sing cetuk dhisik mesti iwak-iwak, ikan-ikan laut. Cetuk dhisik dhewe mbek iblis yo iwak ning laut. Jagongan salah tenan. Makanya jagongan mbek wong sing salah iki ya masalah, paham enggak? Iwak ya dilalah terlalu ramah kemudian menyapa. Piye kabare? Nyapa we. Ila akhirnya terus cerita. Aku iso koyo ngene iki mergo fa'ahbarahum bi khalqi Adam alaihi salatu wassalam wa qol. Nah iki aku iku sampai ke gua ning donya iki gara-gara pangeran duwe makhluk anyar, duwe ciptaan baru namanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, iblis akhirnya sangat cerdas tuh iblis itu ya. Iblis itu kan ya cerdas tuh, musuh terbaik ya. Langsung komentar iblis, kau omongi innahu yastadu wa ya'khudhu dawabal barri wal bahr. Kowe ngerti gak? Makhluknya pangeran sing anyar ini diciptakan Allah Ta'ala tujuannya untuk memangsa kalian semua. Besok makanannya itu kalian-kalian yang ada di laut ini, bahkan hayawan-hayawan yang ada di darat. Provokasi ini iblis, tapi iblis itu cerdas, paham nggak? Sesuk iku makhluk anyar jenenge Adam iki sak turunane iku hobine mancing. Oke lah, wis ta, gak apa iki mancing ku tok enek kitabe.
Kandhani kok gak percaya. Angel golek model kiai model ngene. Wa ya'khudhu dawabal bari wal bahr. Lah, ya wedi to jenenge iwak ngerti. Iki jelas makhluk istimewa. Wong iblis itu pancen super istimewa. Dan semua tahu bahwa iblis itu super istimewa. Iku wae iso keguak mek gara-gara Nabi Adam. Berarti makhluk istimewa tenan. Dan apa yang dikatakan iblis itu potensinya benar. Karena dia baru datang dari langit. Pasti A1. Kabarnya infonya A1. Faja'alatis samak tuhbiru khalqal bahri bi khalqi Adam. Taqulu la amana lana ba'da hada. Akhirnya iwak sing ngopi ambek iblis itu mau langsung keliling laut, Pak. Kanca-kanca dikabari kabeh, pengiran duwe makhluk anyar, pemangsa kita semua, namanya Adam. Mulai hari ini kita nggak aman. La amana ba'da hadza. Mulai hari ini kita nggak aman. Akhirnya fa'adhaballahu lisanahu. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ilate dicabut, gak iso omong sampai saiki. Mbah Ihsan, ilmu itu, ilmu gak ya? Lan dadi sanad, ternyata memang di antara tugas Nabi Adam mancing. Bercocok tanam dan golekne dalil tukang mancing iki. Makane ibu-ibu aja diseneni ibu nih bapak-bapak pengen mancing. Juga betul hati. Betul hati. Gini ku tok tau ngirimi video niku. Instagram niku enek wong njaluk dipegat bojone gara-gara gak mulih-mulih mancing. Aku iki wis aku iki wis marani keplekku. Aku wis ora ngombe, hobiku karek mancing iki. Ngono jek mbok larang. Lah nyapa? Lah apa iso mancing ambek keplek. Kagak ya iku tambahan tok potongan blowing apa. Oke, tapi gak masalah terserah wis. Wal Bukhari terusnya ya, wal Bukhari lan riwayatake sapa Imam Al-Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu lagi. Wes dikasih kosak akeh terakhir ya gak apa-apa, santai ae. Wal Bukhari lan riwayatake sapa Imam Al-Bukhari an Muawiyah radhiyallahu taala anhu may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Manutawi sapa wong iku yurid ngersakake sapa Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamke sapa Allah ing man fid dini ing dalem masalah agama. Nah, gitu. Siapapun yang punya nasib baik di sisi Allah pasti akan dibuat tertarik untuk paham agama. Makanya cara Syekh Nawawi Al-Bantani wa mafhumu hadzal hadis anna man lam yuridillahu bihi khaira lam yufaqihu fid din wa hadhihi musibatun 'azimah. Orang yang tidak bernasib baik pasti tidak dibuat tertarik untuk paham babakan agama dan ini merupakan musibah. Gak pengen paham, gak pengen ngerti, itu merupakan satu musibah yang luar biasa. Dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pun ngoten nggih, sementara ngeten kanten pangestune benjing niku bolo-bolo teng pondok khususnya teman-teman kelas 3 baik putra maupun putri badhe hataman sampeyan tungano muga-muga entuk ilmu sing manfaat sing barokah dadi hataman sing estu-estu diridani kami Allah Subhanahu wa taala sesuai hataman. Makanya kan harusnya ngaji kita kan besok malam toh. Ya. Makanya kita diajukan, tenang aja gak masalah, diajukan sementara. Mungkin kita akan ketemu lagi besok tanggal berapa? Tanggal piro? Pokoknya sebelum puasa sekali pertemuan sebelum puasa kan, ya kan? Atau iki poso. Ada poso ngaji gak? Poso ngaji berapa? Anu ya? Berarti bukannya ning kene piye? Hah? Ada ya? Masa ya? Berarti pancen sing diomongne iblis mau bener. Pancen ini akan ada makhluk baru yang rencananya tugasnya pemangsa. Oke, gak apa-apa, gak masalah.
Toh ya pancen acarane ade poso ya ngono kuwi. Poso niku ngaji. Ngenteni buka, ngenteni sahur. Syukur-syukur awake dhewe nalika ngenteni buka, ngenteni sahur, acarane ngaji. Ya wis gak apa-apa. Pun ten nggih. Alhamdulillah kula matur suwun dhateng sedaya mawon ngapunten ingkang agung. Wis pokoke menawi wonten lepat-lepate wonten kirang-kirange kula nyuwun agung pangapunten. Muga-muga walaupun tadi kita kesannya guyon atau apa, tapi saya hanya sangat berharap muga-muga sampeyan termasuk wong sing yufaqihu fiddin. Orang yang dibuat tertarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian faham babagan agama, babagan ngaji. Artinya sampean duwe tertarik lah. Masalah ternyata sampean ya kita beda-beda lah. Artinya wong kula niku lho Pak, kula niku ket cilik nggih diwarai ngaji mbek Bapak. Kenyataane kula yo gak paham-paham. Tapi mboten masalah. Saya juga tidak akan pernah ragu untuk kemudian tetap ngaji. Masih aku yo gak patek paham. Sementing pokoknya ngaji, muga-muga itu semuanya adalah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Pun ngoten mawon. Kula ngapunten ingkang agung. Wis nek ana sing takok monggo. Kampunten Gus. Selanjutnya adalah waktu untuk tanya jawab. Sumangga engkang badhe tanglet. Oh nggih. Engkang sampun tanglet di majelis sebelumnya pun boten saged malih nggih gantosan. Sumangga. Perkenalan saking pundi monggo jumeneng. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Kausar dan keluarga, semoga selalu diparingi kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Mohon izin Gus, nama saya Umar, saya asli dari Lombok, namun bekerja di Jogja sebagai pengajar di Fakultas Hukum. Gus. Mohon izin bertanya Gus, berkenaan dengan salah satu ayat yang mengatakan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mohon pencerahan dari Gus Kausar supaya kami para pembelajar hukum misalkan sebagaimana yang kita ketahui sistem hukum di Indonesia bersumber dari sistem hukum barat Gus. Dan supaya kita tetap selamat, bahagia dalam menghadapi situasi ini, mohon pencerahannya. Nggih, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, harusnya namanya Umar itu ya harus tegas. Umar Pak. Alhamdulillah, pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya panjenengan berkenan hadir di gubuk nggak jelas ini. Yo toh, matur suwun banget ya kepada semuanya sajalah. Artinya baik itu dari yang jauh ataupun dekat, tetap saya anggap itu adalah supporting yang luar biasa. Saya terima kasih sekali. Lah terkait masalah apakah kemudian kita ini humul kafirun, humul fasikun bi'adami hukmina bima anzalahullahu subhanahu wa ta'ala, bahwa sebetulnya begini Bapak. Sebagaimana sama-sama kita tahu, sampean bisa lihat itu di bab jihad nang kitab I'anah, di kitab I'anah, bahwa sekelas jihad saja pondasi agama ini qiwamu hadzal din itu bil ilmi wal jihad. Paham? Pondasi agama ini itu dua. Agama Islam itu pondasinya dua. Yang pertama adalah keilmuan, yang kedua adalah jihad. Jihad yang maknanya adalah perang, mengangkat senjata. Paham? Tapi semua ulama kita sepakat bahwa ilmu jihad itu semua hanya satu wasilah, hanya satu perantara untuk kemudian kita bisa melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian negara kita tercinta ini
entah itu mau bersumber hukum dari mana saja, tapi pada kenyataannya semua awamir dan nawahinya itu pada dasarnya hari ini sampai detik ini yang sepengetahuan kami semuanya masih bisa terlaksana dengan baik. Artinya wasilah-wasilah tadi itu bisa tergantikan dengan wasilah yang lain, yang penting tujuan utamanya yakni al-ibadah wal ubudiyah lillah allati khuliqa jami'al allati khuliqna jami'a lidzalik, itu semuanya tercapai. Kenyataannya kamu mau ngomong hukum kita ini hukum apapun, pemerintah kita ini setauhid apapun misalnya, kayak banyak-banyak di media-media sosial itu, belum ada Pak presiden kita atau pejabat kita kemudian mengharamkan Jumatan misalnya. Kita tidak perlu untuk kemudian menggunakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum untuk melaksanakan Jumat. Belum ada itu ceritanya. Ya, artinya apa? Bahwa wasail-wasail ini, wasail-wasail aturan-aturan ini semua, ini sudah mampu untuk kemudian kita lakukan dengan wasilah yang lain, dengan perantara yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Itu sudah cukup, tidak masalah. Kira-kira begitu pendekatannya. Kinten-kinten ngoten niku. Kira-kira begitu. Nggih, matur nuwun Pak Umar, angsal souvenir saking teras gubuk. Mugi-mugi berkenan. Pertanyaan selanjutnya monggo. Gini, tanya itu masalah souvenir itu ya. Sebetulnya souvenir terbaiknya orang bertanya itu tidak. Jadi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu itu khazain. Ilmu itu kayak berangkas-berangkas yang tertutup dengan sangat rapat. Mafatihuha as-su'al. Kunci-kuncinya di sana itu adalah pertanyaan. Makanya fas'alu minhu. Maka kalau kamu kemudian ada satu keraguan, ada satu kegamangan terkait masalah keilmuan, tanya. Fa innahu yu'jaru fihi arba'ah. Ketika ada orang tanya semacam Mas Umar tadi itu, maka yang mendapatkan pahala itu 4, Pak. Sing takok sitok, tapi sing entuk pahala itu 4 kelompok. As-sail, maklum Mas Umar takok. Kemudian yang jawab, pokok gak ngawur loh ya. Al-alim, yang ketiga al-mustami, yang keempat al-muhib lahum. Yang pertama yang tanya, yang kedua yang jawab, yang ketiga yang dengar, yang keempat ora paham sing ditakoni, ya ora paham jawabane. Tapi demen kambek sing takok ya demen, kambek sing jawab ya demen, kambek sing krungu ya demen. Apa ya wis iki paling akeh. Amin amin. Mugi-mugi saged menambah wawasan keilmuan kita sedaya. Allahumma amin. Selanjutnya monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Gus Kausar dan juga Duriyah Roso. Semoga tetap sehat selalu dalam membimbing kami dalam pengajian ini. Perkenalkan, nama saya Khudri Yasin, asal dari Bondowoso. Di sini kami menempuh kuliah yaitu di IAIN sekaligus mondok di Lirboyo HY. Ingin tanya Gus, masalah di pondok pesantren kan yang kita kenal ada 2 sistem pendidikan, yaitu al-adab fal qaul ilmi, yang juga satunya al-ilmu fal qaul adab. Kemudian yang salah satu yang lagi menjadi fenomena hari ini yaitu ketika salah satu pesantren mengandalkan atau mendominasi kurikulum al-adab fal qaul ilmi atau terlalu fanatik hingga oleh kelompok sebelah inti menjadi cibiran, yaitu dianggap sebagai pesantren yang menganut terlalu al-adab fal qaul ilmi dianggap sebagai feodalisme. Mungkin tanggapannya Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes temu. Oke, siapa? Masalah al-adab fal qaul ilmi. Aku mau goleki ana iki. Ternyata tenan ning ana, aku malah iling. Nang ana iku ono bahasan ini.
Jawab Mas Umar mul. Mergo iki sarjana hukum, Pak. Karena kalau sampai dia salah memberikan hukum, maka terjadinya sarjana hukuman. Gila. Wujubul jihad alladzi faradahu Allah lana itu adalah wujubul wasail. Kewajiban kita untuk kemudian tandang, nyandak pedang, nyakal bedil, itu semua hanya sarana saja. Hanya kewajiban yang bersifat sarana. Aku makan ngomongnya wasail, kan? Hanya wasilah saja. Lal maqasid, itu bukan tujuan sebetulnya. Jadi hukum-hukum itu semuanya, aturan-aturan itu bukan tujuan. Idil maksud bil qital inama al hidayah. Idil maksud bil qital inamal hidayah. Yang dimaksud dengan perang itu intinya inti adalah hidayah. Mengarahkan ke arah yang benar. Bi annahu la ilaha illallah wa anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah. Itu. Wa amma qatlul kuffar falaysa bimaksud. Membunuh mereka itu sama sekali bukan tujuan. Hatta law amkan al hidayah bi iqamati dalil. Bahkan ketika kita mungkin untuk mengarahkan mereka hanya sekedar ngejak ngopi, maka itu harus dilakukan. Bi iqamati dalil. Menunjukkan mereka hanya dengan kita ajak ngobrol, dengan kita beritahu dalil-dalilnya, dengan kita beritahu bahwa ada loh sarana lain yang bisa kita lakukan untuk kemudian mereka, oh iya, kamu benar. Itu harus kita lakukan. Tidak lagi mengangkat pedang. Nah, di negara kita, apapun situasinya, pada kenyataannya belum ada ceritanya. Sefasek apapun orang, sebrengsek apapun orang, enggak ada Pak ceritanya yang kemudian jangan ada adzan. Belum ada. Belum ada. Pemerintah kita, apapun orang boleh ngomong, pada kenyataannya pemerintah kita sangat menghargai kepentingan-kepentingan antar agama dalam peribadatannya. Dan memang kita dari awal sudah sepakat bersama untuk kemudian bergandengan tangan, bersatu padu untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama, lintas suku, lintas warna, lintas agama, atas nama sesama anak bangsa. Nah itu, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Walhasil, gitu. Aku mau izin golek itu. Aku mau bener nengi anak apa gak, terus ternyata, iya. Mereka, wong lali kan juga gak apa-apa, tapi ternyata lali ku gak nemen kayak awakmu. Ya lho. Lagi lah. Hatta law amkana al hidayah bi iqamati dalil bi ghairil jihad kana aula minal jihad. Kalau memang ada sarana, bisa nggak gampangane? Kalau memang ada sarana yang kayaknya jauh lebih efektif, lakukan. Al-akhdhu bil jadidil aslah. Ya, kira-kira begitu. Terus mau pertanyaannya apa? Masalah adab. Aku kayak tahu ngomongnya adab al ini kapan ya? Kayak tahu aku ngomong nih, gue lari aku. Apa ini? Ditakoni apa ini? Adabnya apa nih? Apa? Punten Gus, masalah feodalisme pesantren. Feodalisme pesantren. Feodalisme itu apa? Terlalu fanatik terhadap adat. Ta'assub akma. Wow, fanatisme. Sebagaimana fanatis kita kepada MU misalnya, ya. Loh, aku lebih pirang-pirang dino, aku baru sadar kenapa MU kemudian kalah. Nelongso, lah aku melu nelongso tenan niku. Apapun kula niku wong sing tau luar biasa demene kambek menungso jenenge Eric Cantona. Ana wong biyen lek bal-balan kerae dikenekno. Ya, Eling ya. Eric Cantona. Artinya lamun tok MU kalah aku tetep melu nelongso. Aku baru ngertinya pas sebab kok kalah. Ternyata ono beberapa bocah saking kocloke apa saking piye, MU didadekno selawatan. Ya itulah kadang-kadang yang membuat kadang-kadang ya gak apa-apa terserah lah. Itu ya. Cuman kok terus kafir yo. Padha kabeh bahasa mau to.
Faulaika humul kafirun itu. Coba sama lihat itu tafsiran-tafsirannya. Faulaika humul kafirun itu. Faulaika humul kafirun itu coba sama lihat. Nah, itu kan jelas itu bahwa Dawi Abdullah bin Abbas laisa bikufrin laisa bikufrin anil millah. Ketidakmampuan kita untuk kemudian menegakkan aturan-aturan yang dibangun sesuai dengan apa yang dibangun era Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, itu tidak serta-merta membuat kita itu keluar dari Islam, tidak. Walaisa kaman kafaro billahi wal yaumil akhir. Ini tidak kok kemudian bisa dianggap kufur sebagaimana orang-orang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Ini merupakan satu kekufuran duna kufrin wa dzulmun duna dzulmin. Ya, ini aku sik ngiling-ngiling mau lelek masalah feudalisme itu tasub ya. Feodalisme itu maksudnya kayak semacam perbudakan ngono ta. Lah di antara kita yang bukan budak itu siapa? Wong nahnu ibadullah. Kita ini budak semuanya. Mana yang enggak budak? Maksudnya apa ini? Budak semua model piye? Dan kamu harus tahu, kami sebagai santri sangat siap untuk kemudian menjadi budak beliau. Makanya tadi itu kan langsung ke bahasaan itu maksudnya adalah ta'assub a'ma. Ta'assub a'ma. Ada satu hal-hal yang berlebihan di sana dan kita makanya kalau matur, semua langkah kita itu hendaknya dilandaskan dengan keilmuan. Artinya bahwa sebetulnya para pendahulu kita itu dulu bagaimana? Al ilmu itu kan sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Bahwa keilmuan kita yang kita dapatkan hari ini itu kan adalah warisan daripada pendahulu kita. Sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilebih-lebihkan, jangan kemudian ditambah-tambahi di sana, atau jangan kemudian apa ya istilahnya membuat orang yang tidak suka dengan karakter kita itu melihat banyak celah atau banyak kelemahan yang ada pada kita. Di antaranya adalah tidak menariknya kita ketika menghormati guru-guru kita. Tidak. Perbudakan itu adalah orang yang kemudian cukup terpaksa melakukan segala sesuatunya karena ketidakmampuan. Sedangkan kita sebagai santri ini wallahil azim tidak ada satupun kiai yang pernah minta untuk dihormati santrinya. Wallahil azim belum ada seorang kiai pun yang kemudian pengen mendapatkan sanjungan, junjungan, sungkeman dari santrinya. Lek kiai tenan loh. Aku ngomong, makanya aku ngomong, iki sing dimaksud sapa? Makanya jangan kan masalahnya mohon maaf saking gedine jamiah kita lah yang kemudian membuat lobang-lobang di sana itu terlalu besar. Dulu idza utliqa NU itu ya maknanya ilmu. Wa amma al-an idza utliqa NU itu mutanawwi'at. Mutanawwi'at. Macam-macam tenan. Perbudakan itu dari atas ke bawah. Ini enggak Pak, kita yang memang merendahkan diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pengen untuk kemudian benar-benar berterima kasih kepada guru-guru kita atas semua yang beliau lakukan, terutama dalam rangka mengenalkan kita sebagai pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak berlebihan. Sebagaimana mestinya. Kita ada budaya di sana, kita ada karakter di sana, dan kita ada tuntunan di sana. Nah, begitu. Sing dimaksud iki kaya apa to? Misale ndodok ngono to. Nggih, ndodok ning ngarepe Mbah Yai ngono ya. Niki gak critani, hak nih, niki hak nih. Koyok jalan ngesot begitu ya, misalnya begitu.
Sebetulnya itu bisa kamu lihat ketika saya ngaji pertama pembukaan kitab ini terkait masalah Sayyidina kala itu. Saya ingatnya ketika saya membahas masalah Sayyidina kala itu, betapa memang dari dulu kita ini sudah terlatih untuk kemudian sadar diri bahwa ada beberapa orang itu memang jauh lebih istimewa daripada kita, khususnya guru-guru kita. Kita sudah nggak perlu ngomong ana abduman alamani walau harfan wahida. Kami ini semua adalah hamba budak dari orang-orang yang mau mengajari kami walaupun hanya satu harf. Budak. Kalau beliau menghendaki untuk menjual kami siap dijual. Kalau beliau menghendaki apapun akan diri kami siap. Tapi beliau tidak pernah menginginkan itu semua. Mbah Ye tidak pernah. Kulo niku beberapa waktu yang lalu teng Surabaya, saya itu niki kisah nyata niki gak critakno pisan. Kulo niki kan duwe menungso jenenge Yosi. Kok malah lah piye to kowe? Lha tenan iki enek tenan menungsane. Jenenge Yosi. Aku iku mangan. Surabaya to Pak, pisan-pisan mangan kok mangga terong. Kulo niku hayati wa mamati ceplok, terong, ceplok. Asli tenan. Aku masih mletene koyo ngene. Asli manganku bendina paling aku seneng ceplok, kabeh pedesan lho. Amdi pedesan iki jenenge ngadi lho. Wis kuwi paling maksimal. Neng Surabaya, pedesan kan gak enek. Ya artine ya wis njajal lah panganan kutho, mangan mlebu restoran Pak. Wah, sangar Pak, kadung Surabaya. Santri ndak kene ndak wani mlebu warung-warung sangar-sangar ngono. Mlebu warung ngono. Kursinya terbatas, antri Pak. Kursinya saja antri. Mluwete tenan. Kursine antri. Padahal menurut kami tempatnya luas sekali, kenapa kita harus antri? Wis gak apa manut. Ya manut untuk aturan kono. Manut. Wis. Ketika kemudian sudah waktunya kita masuk, Kan kursinya terbatas tuh, hanya ada 4. Yosi gak omongi. Kan ngadeg ya ning pinggirku Yosi. Lu gua gini loh. Ih, sampun. Lah padahal dia ngambil kursi di belakang kan gak bisa karena kursi itu kan hanya terbatas. Aku peng telu peng 4 ngomong Yosi. Lu gua Yos. Ayo ndang mangan, ayo lu. Nggih sampun. Blas gak ngongkon, aku malah risih diladeni Yosi model ngono kuwi. Tapi Yosi enggak ngono kuwi bentuke. Lah, apakah yang dimaksud dengan feodalisme semacam ini maksudnya? Enggak lah. Ternyata setelah kita pulang, Yosi bungkus kuwi akeh timbang sing gak pangan. Nah, paham? Dan kita santai-santai saja, paham, Pak? Ya kita santai-santai saja, enggak masalah, biasa aja apa. Lho tenan ya. Gak ngapusi ya, yes, oh iku yes, mangan, tenan nih nang TP, eling aku, nang TP. Kak omongnya pisan, bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Enggak, kita nyalah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah, nang hikam dulun. Li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim izzun wajah. Li sadatun, kami ini punya para kiai-kiai. Min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Yang ketika beliau berjalan, jangan kami ngesot, ya toh. Jangankan kok hanya sekedar ngesot. Apa iki jenenge? Pelipis kami ini semua siap kami taruh di aspal untuk kemudian menjadi pijakan beliau berjalan. Illam akun minhum, kalau kami tidak ditakdirkan untuk sehebat beliau-beliau para kiai kita, fali fi hubbihim izzun wajah, maka hanya dengan mencintai, ngeladeni, khidmah kepada beliau-beliau, kami yakin kami akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita dilatih seperti itu. Kita ini ngaji memang begitu. Tapi bukan berarti kemudian kiai-kiai kita atau pondok-pondok kita itu kemudian menginstruksikan, enggak ono Pak, menyedik. Ning ya, 2 hari yang lalu baru marah-marah sama santri. Karena apa? Saking tawadu'e yang ala ghairi waktihi. Lah ono bocah nyebrang, kami lewat, kemudian mandek. Kan ya bahaya toh, Bro, Loh, ya ora. Dia mau kambe ning. Di tengah jalan kemudian karena tahu kita jalan, anak itu berhenti. Padahal ada sepeda motor atau ada mobil atau ada apa. Itu langsung dimarahin sama ning. Oh, mek santri wong aku digetak. Nah, kira-kira loh. Walhasil, mohon maaf, pondok yang sejati,
Pondok yang sejati dan kiai yang sejati tidak pernah meminta, menyuruh, menginstruksikan santrinya untuk kemudian seperti itu. Kamilah yang kemudian. Kenapa kami seperti itu? Karena guru-guru kami terhadap guru-gurunya dulu juga melakukan hal yang sama. Itu Pak. Saya setuju. Lho tenan. Kula misalnya kula mlaku, bocah-bocah teng mburi kula mboten temen kula. Mergo aku lek golek korek kesuwen. Paling seneng yo nyanding. Lho, saiki apa menariknya kita ngopi sedangkan yang kita ajak ngopi kemudian duduknya begini semuanya. Seru gak itu? Mboten nate we lungguh sing penak Pak. Lungguh sing penak karena kenyamananmu dalam mengopi itu menajamkan inspirasi saya. Lelek Yosi, mbok angkat kon lungguh model piye? Ya turu. Yosi itu perjalanan paling jauh dia tidak tidur itu adalah gerbang sini sampai lapangan Ploso. Setelah lapangan Ploso, khatamallahu ala qulubihi wa ala. Itu Pak. Walhasil begitu, terserah lah. Orang mau ngomong apa saja terserah. Tapi praktiknya begitu. Kami tidak pernah. Adab itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Artinya gaya seperti itu lah, budaya seperti itu. Adab itu kan budaya. Aku harus ngomong tuh. Adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya. Dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Kira-kira begitu. Guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau wong kita saja di kelas Pak ya. Mohon maaf, ini Pak semuanya yang mulang di sini siapa? Itu Pak Zainuddin itu, Pak Saifuddin itu ada, ini ada Pak Fat. Itu guru-guru semua itu. Coba kita di kelas ini di jam bayan, di jam menerangkan, itu kita bebas untuk dibantah. Budak mana yang kemudian diberi kebebasan untuk kemudian membantah jawaban kita? Bisa dipahami enggak itu? Oke, maksud gue ngoten. Lah kalau kemudian kita untuk membuat mereka semua, apakah ini bukan kemunduran Islam? Terserah. Kami tidak merasa mundur sama sekali. Kami tidak kemana-mana, kami tetap santri. Dan beginilah santri. Kami tidak pernah kemudian menekukkan atau merendahkan diri kita di hadapan siapapun, kecuali kepada guru-guru kita. Dan kami mampu bertahan sampai hari ini, menghadapi semua situasi, karena kita tetap menjadi santri. Bukan karena kita kemudian ikut dengan tren manapun. Wis ngono iki kira-kira. Ora ka masalah Pak, nyapo. Santai aja. Artinya orang mau menganggap apa. Tapi ya itu tadi Pak. Kalau kemudian ada pondok atau ada kiai yang, kowe kok gak ndingkluk ning ngarepku. Wah, ya pancen kowe salah mondok, Kowe salah mondok, Bro. Kok duwe kiai sing duwe perintah model ngono kuwi. Nek bocah lewat ning ngarepmu terus cok. Terus aku kiai lho. Ana alimun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Apa? Lah kalau seperti itu kowe salah mondok gue, Lah, iya ora? Wis kira-kira ngono lah. Kinten-kinten ngoten niku, Pak. Jam-jam. Nggih. Mugi-mugi berkenan dan juga menambah wawasan kita. Selanjutnya para jamaah kita beralih ke jamaah putri. Kalau tadi sudah ada dari Aku malah pengen nyeritane Mbah Yai Idris. Kenapa saya ngomong bahwa al ilmu sunnatun, sebuah perilaku. Ilmu itu adalah sebuah perilaku yang kita ambil dari para guru-guru kita. Sunnatun ya'khuduhal ashair, yang diambil oleh para junior anil akabir, dari para senior. Jadi masalahnya gak lengkapi kok malah orang lengkapi dalam arti apa enggak? Kamu jangan kemudian kamu merasa bahwa ini tidak ada contoh. Enggak. Niki saya sun, niki kisah nyata nih. Suatu ketika, kula niku nate nderekne bapak kula ting Watu Congol. Kali Mbah Idris. Delalah wonten acara, kemudian Masya itu datang semua ke Watu Congol. Di antaranya Mbah Idris sama bapak. Mbah Idris kali bapak niku. Bapakku kiai lho ndak. Mbah Idris, arep mau takokne apa? Puluhan ribu santri. Puluhan ribu santri. Mbah Idris itu mohon maaf, tubuhnya agak gemuk dan agak masyakot. Ketika beliau harus sungkem kepada Kiai Ahmad Abdul Haq Watu Congol,
mulai pintu sampai kursinya Kiai Ahmad Abdul Haq niku ngesot Pak Mbah Idris kali bapaknya. Tuh, esto niku ngesot di depan mata saya. Artinya saya tadi kan ngomong bahwa ya kamu boleh ngomong bahwa ya, itu perbudakan itu, tapi kenyataannya Mbah Idris mencapai apa yang ia capai, Mbah Yehuda mencapai apa yang beliau capai. Dan mohon maaf, kesempatan kita untuk seperti itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami para santri. Wes, terserah jeneng, ya aku mesti ngawur bocahku, terserah. Iya oke, memang kita tidak mungkin. Kita ini kenapa kalau kita boleh berbeda pendapat, kemudian di tengah-tengah perbedaan itu kamu harus meyakinkan kita semua untuk sama pendapatnya dengan kamu. Katanya dari awal kita boleh berbeda pendapat, beda karakter, beda gaya. Tapi kenapa ketika kita sudah mulai beda pendapat, beda karakter, beda gaya, kemudian kamu menganggap kami salah? Padahal kami dilarang menganggap kamu salah. Paham? Paham maksudku? Kan biasa aja. Tidak semua pendukung Leicester City itu salah kan? Kamu jangan menganggap bahwa orang yang mati-matian cinta terhadap Aston Villa atau Tottenham Hotspur itu adalah tolol-tololnya orang tolol. Kan nggak bisa Pak. Karena mereka punya alasan sendiri untuk mencintai klub itu. Ya bukan? Kurang tajam apa rasa sakit yang diberikan MU kepada fansnya setiap minggu? Dan dia tetap bertahan, ya biarkanlah dengan keyakinan itu, tidak apa-apa. Dan iya Pak, kamu masih dicoba Sintayong aja bingung. Toh kenyataannya ketika Sintayong meninggalkan kita, apakah kita kemudian tidak mencintai timnas? Ya tetap kan, ya bangga, ya biasa-biasa saja. Begitu loh Pak kira-kira. Terus saya kula ningali piyambak dan banyak, Masya Allah. Kalau zaman suwargi Mbah Nyai Dalhar rawuh teng pelosok, kalau tasik ngertos Mbah Yaidin ngaos dibisi wonten Mbah Nyai Dalhar rawuh, ditaruh Pak semua kitabnya Pak. Di depan ribuan santrinya diletakkan kitabnya untuk kemudian turun sungkem tenggene Mbah Nyai Dalhar. Itulah yang dilakukan guru-guru kami untuk mencapai apa yang beliau capai. Dengan penuh ikraman, dengan penuh takdim karena rasa syukur dan terima kasih. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapapun yang sudah berbuat baik pada kita, maka tolong balas kebaikan itu sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ilam takunu tukafi'uh fad'ulah. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membalas mereka, tolong doakan terus. Lah terus kita sebagai santri punya kemampuan apa untuk membalas jasa-jasa guru-guru kita? Wis. Kita kon liane Pak. Malah ngeluh mah peteng khusus malah lah wong beda kok. Lah iya lah sitoke mati urip Barcelona, sitoke mati urip Real Madrid. Ya angel kon ketemu Ya kira-kira begitu toh. Iya gak? Cocok gak? Oke? Iya, ya wis. Ya wis cocok gak cocok ya ngono kuwi. Iyalah. Oke ya. Nggih, ngamutin Gus. Niki saking wonten jamaah putri saking Jakarta. Dalu menika kathah sing saking luar kota tepi-tepi Gus. Sak menika jamaah putri saking Jakarta monggo menawi badhe tanglet. Angkat tangan. Yang perlu kamu ingat-ingat lagi itu tadi dulu ya, yang saya omongkan tadi. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Faham? Artinya kalau kamu ditakdirkan Allah Ta'ala kemudian menjadi tokoh, menjadi kiai, kamu harus ingat. Kamu tidak boleh kemudian semena-mena terhadap santri-santrimu, terhadap orang-orang yang kamu didik. Kamu bukan siapa-siapa, paham? Kita semua ini bukan siapa-siapa, kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan potensi kita akan jatuh, paham? Kamu jangan, wong Kanjeng Nabi ya sing sempurna didhawuhi awakmu sing andhap asor ambek
Wong-wong sing ngaji mbek awam. Artinya tidak mungkin kemudian guru-guru kita meminta kita untuk menyembah mereka. Oke. Apa tadi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkapnya Hidayatus Solihah dari Jakarta, tapi dipanggilnya Dandit. Saya baru sekali ini datang ke pengajian ini karena nggak tahu kenapa tertarik pada saat bilang mau pergi, ya udah pergi, saya beli tiket tadi pagi. Nyampe di sini setengah 8 pagi pakai Citylink. Nah, sangat menarik dari tadi yang saya simak. Sangat menarik mengenai pembahasan ada budaya dan segala macam, ada tentang ada yang dilarang, ada yang di ini. Nah, saya pengen bertanya, tapi mungkin agak mendasar ya, karena ilmu saya kan nggak sedalam apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini. Saya lebih general banget, makanya saya mau bertanya bahwa yang saya tahu, mungkin salah ya, mungkin saya salah. Agama tidak hanya bicara tentang perintah saja, contoh perintah sholat. Tapi agama juga mengatur semua tentang larangannya. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada Gus Kausar, bagaimana orang atau umat yang telah menjalankan perintah minimal sholat atau apapun itu yang sunnah, tapi tetap menjalankan apa yang dilarang selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh ini pertanyaan dari Jakarta ya bro. Ngerti gak nyapa caca tepuk tangan nih Pak? Kok aku banget ya? Lepas ya, yang tepuk tangan itu ya, itu saya itu. Wah ngaji teko, tontonan yo ngarep dhewe ya. Iya gak? Nggak apa-apa, bagus itu. Sebetulnya pertanyaan itu pertemuan kita yang kemarin itu sudah gitu, bahwa hobi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu satu bab, Pak. Tapi bahwa kita pengen dekat dengan Tuhan itu juga satu bab tersendiri, paham Pak? Makanya saya selalu ngomong bahwa kama takhatta adzamba wal aud ilaihi kama takhatta adzamba wal aud ilaihi khirfa, itu Imam Ghazali. Dawi Imam Ghazali yang ditampilkan oleh Mbah Ihsan lagi, tapi dalam syarahnya Sirajul Talibin. Ana kuwi kitabe malah iku nang dunah kuwi. Ana kitabe. Tapi asline nang Ihya ya ono. Kama takhatta wadzamba wal kama takhatta adzamba wal aud ilaihi khirfatan fattakhidit taubah wal aud ilaiha khirfatan. Sebagaimana kamu itu cukup istiqomah untuk melakukan kesalahan, tolong kamu juga berusaha istiqomah untuk selalu meminta maaf dan berlaku lebih baik daripada hari kemarin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu Bu Dandit. Sebagaimana kita ini nyaman kalau sedang melakukan kesalahan, tolong kita lebih nyaman ketika kebetulan kita melakukan kebaikan. Sebagaimana kita semangat untuk melakukan mungkin beberapa hal yang secara kacamata syara itu negatif, maka kita juga harus semangat ketika kita melakukan sesuatu dari kacamata syara itu adalah positif. Makanya aku biar tahu ngomong toh, awakmu nek misalnya budal ngaji, nek misalnya awakmu budal ndelok hak, iku kecepatannya itu melayune 70 atau 80 km per jam, tolong kalau ngaji kamu kecepatannya 100. Kamu kalau mau nonton di Jakarta atau di Kediri, dari Jakarta ke Kediri naik Harapan Jaya, tolong kalau ngaji naiknya Citylink. Oke ya? Kira-kira begitu. Oke ya?
Bisa dipahami maksud saya? Hah? Bayar ora waduh ya mesti tiling ya. Iya toh, penting itu. Sebagaimana kamu memiliki kesungguhan untuk misalnya gini. Pernah apa enggak? Misalnya 2 bulan lagi ada konser yang luar biasa atau ada tontonan yang luar biasa. Kemudian kita ambil tiketnya hari ini. Pernah apa enggak? Ada enggak situasi seperti itu? Ana toh? Lah tolong situasi yang sama juga diberlakukan ketika hal-hal itu bersifat positif. Makanya tadi kan ya sudah luar biasa itu. Ketika beliau kemudian tertarik untuk ngaji, ya udah saya beli tiket, saya berangkat. Nah, itu luar biasa. Moga-moga itu merupakan satu catatan amal yang mampu menghapus semuanya. Nah. Amin amin. Barakallahu amin. Selanjutnya jamaah putri kembali, monggo ingkang resakaken tanya. Kami persilakan, wonten juga dari keluarga besar rombongan dari Jambi. Wonten lagi numpak apa terusan? Nah. Jambi loh bro. Wah. Monggo. Wonten saking Jambi. Pada tanglet, kalau dereng menawi lintunipun ingkang jamaah putri, monggo, wonten, monggo, langsung mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus Kausar beserta keluarga mugi-mugi tansah wilujeng manfaat barokah maslahah bidini wa dunya wal akhirah. Pangapunten Gus, perkenalkan kula tiyang lokal nggih, nami kula Siti Lebar saking Kraton. Ingkang kilenipun pemancingan Wakerdam. Oke. Pak kula teng Kraton mancing Ibu teh mboten nate teng Pernah mergoi mobilipun Gus. Nggih. Parkir wonten halaman. Pangapunten Gus, insya Allah untuk pertanyaan hari ini mungkin berkaitan kali yang kemarin itu tentang pendidikan orang tua dan sekarang adalah tentang ilmu. Pangapunten, keranten keseharian saya sebagai pengajar di Universitas Kota Kediri, jadi perlu kami sohkan dumateng panjenengan Gus. Ini terkait dengan ilmu. Kalau kita berumah tangga, itu kan memang kita setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seorang perempuan, itu kita selalu menjadi seorang rakyat bagi suami. Dan suami itu adalah imam bagi kita. Kemudian yang perlu saya tanyakan, apakah seorang istri itu selalu punya kebijakan tanpa dasar dari seorang suami? Bahkan mungkin seorang suami selalu menyerahkan, wis pinter no anakmu, wis aku tak serahkan. Nah, itu bagaimana sikap kebijakan kita sebagai seorang istri yang punya pasangan seperti itu walaupun kita selalu bahagia. Mekaten Gus, mungkin nyuwun pencarahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari orang lokal mawon. Sebetulnya Bu, nuwun sewu nggih Bu. Sinten wae asmane? Bu Siti. Bu Siti Lebar, Gus. Oke. Ngapunten Bu. Tetes sebetulnya beberapa waktu yang lalu kula sempat matur bahwa ya Allah, al-ummu ustadul asatidatil ula syarafat ma'asruha madal afaq. Al-ummu ustadul asatidatil ula, bahwa mohon maaf saya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak-bapak, semua orang sukses itu berkat didikan ibu-ibu yang luar biasa, bukan bapak-bapak. Ya, betul itu. Artinya Bu,
benar jenengan dawuh bahwa ya ungkapan bukan kok benar begitu, enggak, artinya biasa kita dengar maksudnya bahwa kepala keluarga itu adalah bapak-bapak. Tapi sebetulnya kewajiban pokok dari bapak-bapak itu memang adalah memastikan bagaimana sang ibu ketika mentarbiyah anaknya itu dengan penuh cinta dan bahagia. Kewajiban bapak-bapak adalah memastikan bahwa pendampingnya memiliki kesempatan yang purna, kesempatan yang sangat luas untuk kemudian membersamai tumbuh kembang anaknya. Terus kula yakin ketika garwa panjenengan pasrah bongkoan datang panjenengan terkait masalah pendidikan itu tadi, itu karena beliau sadar betul, yakin betul bahwa masa depan putra beliau, putrane panjenengan itu akan sangat luar biasa ketika putra niki sesuai dengan gaya pendidikan panjenengan. Al-ummu raudun inta ahadahul haya birayi awraqa ayyama iraqi, bahwa ibu merupakan satu pertamanan yang luar biasa, taman yang sangat indah kalau memang di sana memiliki banyak bunga-bunga yang sangat menawan dengan fasilitas pupuk dan air yang cukup. Artinya apa? Bahwa sebagaimana minggu lalu saya katakan bahwa adibu auladakum 25 sanah qabla al-wiladah, didiklah anak kalian 25 tahun sebelum anak kalian lahir. Itu artinya apa? Artinya bahwa seorang ibu harus memiliki persiapan penuh untuk kemudian pada saatnya akan membangun bangsa lewat anak-anaknya. Jadi pendidikan itu memang nuwun sewu, memang pendidikan itu yang paling efektif itu kalau yang ngajari ibu-ibu. Khiyaru ummati ulama'uha kata Rasulullah, wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha. Ulama paling umat saya yang paling istimewa itu para ulamanya kata Rasulullah, dan ulamanya yang paling istimewa adalah yang paling penuh cinta kasih. Dan cinta kasih itu enggak ada yang ngungkuli cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Tidak ada keinginan yang luar biasa besar anaknya bahagia di kemudian hari fid dunya wal akhirah kayak keinginan yang besar dari seorang ibu. Dan kebijakan ibu jauh lebih menentukan, walaupun jenengan wau sanjang rakyat Pak Prabowo walaupun presiden, tapi Pak Prabowo selalu mengatakan kita semua adalah abdi negara. Artinya hambanya rakyat. Jangan kan ketua ngomong rakyat pimpinannya adalah bapak-bapak. Tapi kan kenyataan itu dalam sing mimpin insya Allah jenengan lho Bu niku. Insya Allah loh ya, aku ya gak ngerti tapi ya insya Allah loh nggih. Nyapa mantukmu momen insya Allah loh. Tapi mboten, iku mek guyon tok, iku mek. Tapi memang begitu. Bahwa jenengan boleh percaya atau boleh tidak Mas, Pondok Al-Falah Ploso ini masa emasnya kapan? Masa emasnya Pondok Al-Falah Ploso ini ketika pondok ini dipimpin, ditunggui oleh Simbah Nyai Rodiyah Jazuli. Itu masa keemasannya Pondok Al-Falah Ploso. Bisa panjenengan lihat pondok manapun itu aman-aman saja selama bunyainya masih hidup, masih ada. Artinya Mbah Yai boleh wafat kapanpun. Panjen ngono. Lirboyo lah, Denanyar lah, Tegalrejo lah. Ketika Mbah Nyai masih mentarbiyah para santri dan anak didiknya,
pondok mampu berjalan dengan stabil dan baik, berkembang. Ya memang sehebat itu ibu-ibu itu. Makanya ketika kemudian bersyukurlah panjenengan, ketika kemudian suami panjenengan benar-benar yakin akan didikan panjenengan, mengantarkan anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Kalau nggih namung pesen nuwun sewu, walaupun panjenengan mohon maaf dalam tanda kutip panjenengan adalah pendidik formal, tolong putra-putra panjenengan juga diarahkan untuk kemudian tetap mengisi waktunya di beberapa momentum untuk ngaji. Jangan sampai kemudian tidak imbang antara pendidikan formal dengan pendidikan ngaji, supaya bahagia hasanah fid dunya, kemudian hasanah juga di akhir. Kenapa saya ngomong ibu sangat menentukan? Nuwun sewu, anak mondok iku nek sing pengen bapak tok dadi ora? Lek sing pengen ibu tok dadi ora? Dadi. Pak, pokoknya anak iki gak pondok nih. Berangkat ora? Berangkat. Tapi lek enggak iso Bu, iki pokoknya anak kudu mondok, gak oleh sekolah. Sida mondok apa sida sekolah? Jadi rakyat yang sekuat ibu-ibu belum ada. Ngoten Bu, insyaallah ngoten niku. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat. Moga-moga ibu-ibu kita semua, ibu-ibunya siapapun, moga-moga selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semua, untuk mengantarkan kita semua menjadi kita dalam versi terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur Mbah Nun sanget Gus. Boleh berpantun Gus? Monggo Bu. Kebijakanmu yang tulus bagaikan embun yang sedang menyejukkan. Cakep. Dawuh kasih sayangmu yang tak terhingga membuatku merasa beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, niki pantun badhe dijawab kalih Gus Tombro. Oh, saudara, Pak Hadir we. Agak. Gini, agak ngomong nih saudara Tombro. Aku malah kelingan. Aku baru sadar mam, kalau dulu niku kan Gus Miftah tidak meriki. Gus Miftah yang kita rasani beberapa hari yang lalu itu loh ya. Tidak meriki. Alhamdulillah Pak Soan Mbah Yai akhirnya kemudian berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman santri. Kulo niku baru sadar, ternyata saudara Tombro niku pancen mirip aku tenan. Iku gara-gara dawuh Gus Miftah. Ternyata kulo niku duwe bendono, ngerti bendono gak? Ada satu kebiasaan buruk yang tidak saya sadari. Senengannya benak nih kopiah, dan itu kemudian ditiru. Lah yang membuat saya sedikit agak kecewa itu, saudara Tombro kok orang niru matlah aku, kok mek niru benak nih kopiah aku ya? Apa ya? Aku itu lah. Aku tuh memang digojlok ya, bismillah. Lah iya, ana wong joget mek ngono tok ae kok kabeh sak Indonesia nerokne. Sampai saya di Jakarta itu banyak sekali orang, Gus, saya kemarin lihat loh jenengan joget. Kenapa kemudian kamu hanya melihat 4 detik, 5 detik saya joget? Kenapa kamu nggak lihat saya 4 jam matlaah? Lho artinya lah awakmu nerokne mesisan ngono lho, paham ora? Mesisan lah awakmu gak. Semua nerokne malah benakne kopiah. Aku ya gak sadar, oh iya aku duwe bendono, duwe kebiasaan senengane benakne kopiah. Nggih, waduh. Ya wis cocok saudara Tombro. Kowe arep bales pantun ora? Oke, balas. Kula wakili kembaran kula, Bu. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten lek pantun mboten wonten niki. Niki kula jawab pertanyaan komentar-komentar saking konten-konten kula ngoten. Wonten komentar ngoten. Oh iya, oke. Lah, pertanyaane kan ngeten. Gus, aku kok ora ndang entuk jodoh. Napa wonten ijazah ngoten? Kula paring jenengan kula jenengan paring ijazah. Terus kula jawab kan ngeten kula jawabe. Wong lanang kuwi lek golek wong wedok harus punya 2 di antara 3, ngoten kan. 2 di antara 3 ki apa? Ganteng, pinter, sugih, ngoten. Misale ganteng, sugih, tapi ora
pinter, kuwi sik enek sing gelem. Terus lek pinter, ganteng, ora sugih, ya enek sing gelem, ngoten. Jadi harus ada 2 di antara 3. Tapi woman-woman zaman sakniki niki, Wes. Lagi canggalek ngomongin woman ya. masalah wong lanang kudu duwe telu-telune kuwi, woman-woman zaman sakniki niki. Susah nggih niku. Lah terus kalau tambahin malih, berarti wong lanang iki kudu gedhi, dawa, atos, suwi. Sik aja mikir negatif sik. Maksudnya gedhi, dawa, atos, suwi iki ngene. Gedhi tanggung jawabe, dawa pemikirane, atos tekate, suwi lek mencintai, ngoten lho. Aku sedek aku. Rungokno Bedro. Terus nggih, damel penutup niki. Jangan Anda mencari kupu-kupu. Perbaiki taman Anda, tanam bunga-bunga, maka kupu akan datang dengan sendirinya. Nggih, ngoten mawon. Awakmu ki wis payu apa geng ta? Sampun. Oh ngono, ya masuk. Nggih. Sampun nikah 13 tahun. Alhamdulillah. Muga-muga Nggih. awet, muga-muga abadi. Amin, amin. Nggih, ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya penting. Matur nuwun. Gus Tombro, ngapunten. Wonten titipan saking Ning Gus, ngapunten nyun sewu niki masih ada bonus 1 souvenir dari Teras Gubuk menawi sing dateng pendopo mriki ingkang jamaah paling tebih saking pundi ben boten tepi-tepi. Area pendopo niki yang merasa wonten? Kidul ngono lho. Wah. Trenggalek Tasik Kirang tebih. Pundi, Pak? Iki kok sisi sing ngancung iki Madura ada iki Madurane. Lagi-lagi Cilacap ya. Ada Cilacap, ada Lampung. Arepnya apa? Ya arepnya apa? Bapak saya ngerti Bapak jenengan. Oh Jetis. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Angsal sangi Cilacap nggih. Oh nggih. Panjenengan Cilacap pundi, Pak? Jetis nggih. Oh, ngoten. Berarti haflan apa? Nggih. Kakung napa Putri? Dalam? Oh, hormat mawon. Alhamdulillah, Masya Allah. Man wasala mawasal illa bil hurmah wa masaqata man saqat illa bitarkil hurmah. Bagaimana kemudian kita akan sama dengan apa yang digambarkan oleh teman-teman. Wong kita memang dari awal dibangun oleh ta'lim muta'alim, oleh adabul alim wal muta'alim, oleh mizanul alim wal muta'alim. Jadi ya berat, Pak. Aduh kangelan lek kon padha kambe karepe wong-wong. Sebagaimana kita juga berat membuat mereka harus sama dengan kita, tidak perlu. Oke. Pun nggih. Oh nggih, sami-sami Pak. Aman. Oke, aman. Mboten kula, Pak. Kula nggih malah matur suwun sangat dengan kali siapapun yang kemudian selalu mensukseskan acara yang ada di, bukan acara nggih, ngajine awake dhewe niki. Sing ngewangi awake dhewe niki kathah saestu. Mulai dari teman-teman son dan lain sebagainya pun kuatah bolo-bolo son sing sami pengen mboten kok pengen mboten nggih mbuh terpaksa apa piye ngewangi tapi kula tetap matur suwun. Mugi-mugi dados satu hal yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku mungkin ada beberapa yang kemudian kebagian makan atau apa atau kopi atau apa. Meh koyo gak patek tuku, Pak. Moro-moro teko-teko karepe dhewe. Saestu niku. Niki sawanjene yo barokah sampean. Sing barokah iki asline sampean asli. Sampean niku panjenengan. Ya gawan koyo mau lho. Bagaimana kemudian tidak barokah ketika kemudian sampean memang datang ke sini dengan membawa malaikat-malaikatmu. Ya luar biasa panjenengan. Muga-muga sampean kabeh paring istiqomah. Napa pun mawon anune ngajine. Kula niku mbiyen cita-cita kula ngaji niku rutinan mek ping pindho terus bar kuwi bar terus tahun maneh enek-enek ngono lho. Aku tenan. Aku gak ngira nek arep rutinan tok terus ngono. Insyaallah, tapi ya semoga-moga lah apapun itu bentuknya, moga-moga kita semua
selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun sedaya mon saestu wadah ingkang bantu ingkang kita repoti, khususnya bolo-bolo tanggi-tanggi sedaya tanggi-tanggi niku sing sami repot, diganggu, dianu macam-macam. Ngapunten ingkang agung. Matur suwun. Oke. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الدنيا والوالدي وللمؤمنين جميعا المسلمين العالمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يسر لنا أمورنا كلها، يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا. تمم بالخير، تمم بالخير، تمم بالخير يا جميع العجائب يا راد كل غائب يا جميع الشتات يا من مقاليد الأمور بيدي اجمع إلينا حوائجنا أسئلتنا رغائبنا أرزاقنا يا الله اجمع يا رب لا جميع إلا أنت إنك على كل شيء قدير رب الإجابة جدير. ربنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين. سلمنا من آفات الدنيا فتنها. سلمنا ممن نخاف ونحاذر بحق قولك. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.